Selamat hari Sabat dan selamat pagi kepada sahabat-sahabat yang mengikuti channel Seru Media untuk kebaktian kita pada pagi ini. Saya Marcelin Mulumin dari Gereja Talamason adalah pemimpin acara dan doa pembuka kita pada pagi ini. Mari kita mulakan acara kebaktian kita pada pagi ini dengan doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, yang luar biasa, terima kasih segala berkat yang Bapa sudah berikan kepada kami. Terlebih berkat kesehatan sehingga pada sabat ini kami begitu gembira dan selesa untuk berbakti kepadamu ya Bapa. Berkatilah kebaktian dan semua pujian kami agar semuanya itu menjadi kemuliaan-Mu dan berkat setiap satu kami. Terima kasih acara kami yang seterusnya Bapa sudah campur tangan agar semuanya berjalan dengan baik. Berkati juga saluran berkat kami ini melalui Seru Media agar semua mata yang melihat dan telinga yang mendengar akan beroleh penghiburan dan seterusnya lebih dekat kepadamu ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran khotbah kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Pastor Juri Romondok. Pada sabat ini kita akan mendengarkan nyanyian lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Gereja Kokobuan. Follow
Shalom, selamat hari Sabat, selamat pagi kepada saudara dan saudari walau dimanapun berada pada waktu ini. Terima kasih oleh karena Anda memilih untuk bersama-sama di dalam kebaktian khotbah online melalui siaran media seru media pada pagi Sabat ini. Semoga setiap kita dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat, dan tenang di bawah naungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Sabat ini saudara-saudari, saya senang untuk mengongsikan firman Tuhan, pelajaran untuk kita nikmati bersama pada pagi Sabat ini. Namun sebelum kita lanjutkan pelajaran atau perkongsian pada pagi Sabat ini, sekali lagi mari kita undang kehadiran Roh Kudus menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, sekali lagi kami mengundang kehadiran-Mu bersama dengan kami. Berikan kami hati yang tenang. Berikan kami pendengaran dan penerimaan yang baik. Sehingga kami dapat mendengar, menghayati, dan memahami message yang akan kami pelajari bersama pada pagi Sabat ini. Semuanya ini kami mohon dan persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semuanya. Amin. Pada pagi Sabat ini saudara-saudari, saya senang sekali untuk mengongsikan satu message atau satu pelajaran yang bertajuk menghadapi ketidakpastian. Ataupun saya perbesarkan skopnya, I will go, menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Ketidakpastian adalah perkara-perkara yang kita dengar, yang kita lihat, atau yang diperintahkan, atau yang diminta, atau yang disuruh, tanpa ada penjelasan yang terperinci tentang apa, bagaimana, kenapa, bila, dan siapa. Sehingga mungkin akan timbul 1000 macam pertanyaan dalam pikiran kita. Itulah perkara yang disebut ketidakpastian. Nah, karena ketidakpastian ini saudara-saudari, ada ramai orang yang akhirnya melakukan kesilapan atau kesalahan, menemukan jalan buntu atau jalan mati, bahkan ada yang sesat. Dan penyebab utamanya karena mereka tidak pasti apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, lalu mereka buat mengikut tafsiran mereka sendiri. Dalam menghadapi ketidakpastian ini, perlu ada satu perkara yang harus ada dalam hidup kita, hidup saya dan hidup saudara-saudari. Saya senang untuk membawa kita kepada cerita Abram. Abram dipanggil Tuhan. Kalau kita pergi kepada buku Kejadian 11 ayat 31. Di sana mengatakan demikian. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Nah, gambarannya di sini saudara-saudari, Abram dan beberapa kerabat keluarganya berjalan menuju ke Kanaan dan mereka sampai ke satu tempat yang dinamakan Haran. Nah, untuk waktu ini kita percaya dan mengerti bahwa Haran ini mungkin negara Turki atau di negara Turki. Nah, selanjutnya, apabila mereka sampai di tanah Haran, mengikut apa yang saya pelajari, tanah Haran ini adalah suatu tempat yang baik. Makanan ada di sana, minuman ada di sana, dan saya percaya tempat itu juga tempat yang aman, tempat yang boleh menikmati satu kehidupan yang baik. Tetapi selanjutnya apa kata Tuhan kepada Abram? Di dalam Kejadian 12 ayat 1, ayat 2 mengatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan
membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Inilah panggilan Tuhan, bahkan ini adalah perintah Tuhan kepada Abram, sementara mereka berada di tanah Haran. Ini adalah perintah Tuhan untuk Abram pergi dari tempat itu. Tapi dia susuli dengan janji penjagaannya kepada Abram. Kalau kita pergi kepada ayat yang ketiga dan keempat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kata Tuhan kepada Abram. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, saudara-saudari, di sini kita tidak menemukan penjelasan atau pencerahan yang terperinci dari Tuhan kepada Abram. Tempat yang dia harus tuju, bagaimana perjalanan ke sana, bagaimana keadaan tempat itu. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Ibrani 11 ayat 8, apa respon Abram? Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Karena iman, Abraham taat. Lalu dia pergi ke tempat yang Tuhan perintahkan atau arahkan kepadanya, walaupun dia tidak tahu tempat yang dia akan tuju itu. Waduh, awal-awal tadi saya katakan ada satu perkara yang perlu ada dalam hidup kita agar kita dapat mengatasi atau menghadapi ketidakpastian itu. Jelas di sini dia nyatakan sebagai iman. Nah, mari kita pergi kepada cerita Musa pula. Sebentar tadi mengenai Abraham. Nah, sekarang kita pergi kepada Musa. Musa dipanggil Tuhan. Di dalam Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini adalah perintah Tuhan atau kata-kata Tuhan kepada Musa. Lalu dalam ayat yang ke-10, Kejadian 3 ayat 10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Dalam kisah Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi. Kita juga tidak menemukan penjelasan dan pencerahan terperinci dari Tuhan kepada Musa tentang cabaran-cabaran dan apa yang mereka lalui dalam perjalanan mereka dari tanah penghambaan Mesir menuju ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Namun kalau kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 27, karena iman maka ia atau Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara-saudari, luar biasa sekali. Karena iman, seperti mana Abram tadi, dia pergi menuju ke tempat yang Tuhan suruh. Demikian juga Musa. Karena iman, lalu dia meninggalkan Mesir. Dan dikatakan di sini, Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Seakan-akan dia melihat benda-benda yang sebenarnya tidak kelihatan pada mata kasarnya atau mata kasar manusia. Dalam perjalanan Israel ke tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan oleh Tuhan atau tanah yang disediakan oleh Tuhan bagi bangsanya, langkah terakhir dalam sejarah pembebasan bangsa Israel ialah memasuki tanah Kanaan. Nah, saya percaya oleh karena ini adalah the final step atau the langkah terakhir mereka memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan.
sudah pasti bangsa Israel merasakan itu adalah masa untuk mereka bersuka cita, masa untuk merayakan kemenangan mereka, masa mereka untuk enjoy, bergembira, dan masa mereka untuk berehat. Sekian lama mereka telah menjadi hamba di tanah Mesir. Lebih kurang 40 tahun mereka dalam perjalanan di padang gurun, padang pasir. Dan apabila memasuki tanah Kanaan, inilah waktu yang mereka nanti-nantikan. Pertanyaannya, kita kembalikan kepada zaman kita. Jika atau sekiranya kita adalah sebahagian daripada bangsa Israel itu, yang sedia untuk masuk ke tanah Kanaan, walaupun belum sampai, belum melihat pun tanah itu, kira-kira apakah yang berlegar dalam pikiran kita? Pasti begitu banyak ketidakpastian atau begitu banyak perkara yang tidak pasti dalam pikiran kita. Antaranya mungkin kita tidak pasti bagaimana keadaan tempat itu, geografinya. Apakah ada tumbuh-tumbuhan di sana? Apakah ada tempat-tempat untuk mereka mandi-manda di sana? Demikian juga kita tidak pasti bagaimana keadaan orang-orang di sana. Orang-orang yang kuatkah? Orang-orang yang gagah perkasakah? Orang-orang kecilkah? Atau bagaimana? Demikian juga apakah di sana ada sumber airnya? Ada sumber makanannya? Dan sudah pasti sekiranya saya sebahagian daripada bangsa Israel, pimpinan Musa yang bersedia masuk ke tanah Kanaan, itu juga yang berpikir dalam pikiran saya. Saudara-saudari, di dunia ini kita sentiasa menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Cuma yang pasti dalam hidup kita, yang pasti dalam kehidupan rohani kita adalah janji pertolongan Tuhan. Seperti mana yang tertulis dalam buku Mazmur 121 ayat 2. Dan itu sudah pasti. Demikian juga janji keselamatan daripada Tuhan. Seperti mana yang dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3 dan banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan tentang janji keselamatan atau penyelamatan daripada Tuhan. Itu pasti saudara-saudari. Kita mempunyai keterbatasan melihat maupun mengetahui apa yang akan terjadi esok atau di hadapan kita. Kita hanya boleh melihat apa yang sudah terjadi tadi, kemarin, minggu lalu, bulan lalu atau tahun lalu. Itu sudah pasti kita tahu. Kita sudah tahu kejadian-kejadian yang menimpa negara kita karena sudah berlaku di belakang kita. Bagaimana mengganasnya COVID-19 di dunia, di negara kita, bahkan di negeri kita di Sabah. Itu kita sudah tahu karena itu sudah berlaku. Bahkan sebentar tadi mungkin kita ada pengalaman yang mencabar atau pengalaman yang baik. Secara pribadi sebentar tadi saya sangat struggle atau saya sangat tertekan dengan assignment ataupun tugasan-tugasan yang diberikan oleh profesor kami. Saya sangat tertekan sebab itu sangat sukar bagi saya. Itu adalah benda baru bagi saya. Itu saya tahu sebab itu sudah berlalu atau berlaku. Tapi sejam kemudian atau sejam nanti atau malam nanti atau esok, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sejam nanti ataupun esok atau minggu depan, saya tidak tahu apa yang berlaku. Dan banyak yang berpikir ataupun bermain dalam pikiran saya. Dan itulah ketidakpastian dalam hidup saya. Demikian juga kita, saya percaya. Itu sebabnya saudara-saudari, kita sering mendengar bahwa posisi badan kita ini, posisi tubuh kita ini, dalam perjalanan hidup di dunia adalah seperti berjalan secara membelakang. Atau orang dusun bilang katakan berjalan secara pesunsuri. Karena apa? Kita hanya melihat apa yang di depan mata kita. Apa yang sudah kita lalui. Tetapi kita tidak pernah melihat apa yang bakal kita lalui. Apa yang ada di hadapan kita. Seperti kita berdiri pada saat ini atau dimanapun kita berada. Kita boleh melihat apa yang di depan kita. Di hadapan saya melihat laptop di mana ada pelajaran saya di sana. Saya melihat sahabat saya Elda Frisco yang sedang bertungkus lumus setting dan mengambil gambar.
Saya melihat halaman gereja Talamason yang cantik, pergunungan di sana yang cantik, itu saya boleh melihat. Tetapi sekiranya ada sesuatu berlaku di belakang saya, itu saya tidak dapat lihat. Itu sebabnya perjalanan atau posisi badan dalam perjalanan di dunia ini seperti kita berjalan ke belakang. Kita tidak dapat melihat apa di sana. Kita hanya melihat apa di sana, di hadapan kita. Itu sebabnya kita sangat perlukan atau percaya. Kita harus percaya, berharap kepada Dia yang boleh melihat apa yang di depan kita. Atau arti kata dalam perjalanan hidup kita di dunia, Dia melihat apa yang kita tidak dapat lihat. Raja Daud sering mengumandangkan syukur atas pimpinan dan bimbingan Tuhan dalam hidupnya. Dia sering meluahkan banyak perkara yang dia tidak dapat lihat dan selami dalam hidupnya. Tapi dia mengucap syukur karena bimbingan dan pimpinan daripada Tuhan. Sehingga yang dia tidak dapat lihat, Tuhan pimpin dia untuk dia melihat. Dalam perjalanan kita di dunia, walaupun kita berjalan secara membelakang, tetapi apabila kita berpegang kepada Yesus, Dia akan memimpin tangan kita. Dia akan memandang ke arah sana di mana kita tidak boleh melihat, dan Dia akan beritahu. Saudara, ini akan berlaku. Saudara, ini harus kamu elakkan. Saudara-saudari, Tuhan adalah Tuhan yang mampu dalam ketidakupayaan manusia. Ataupun kemampuan Tuhan itu sangat penting dalam ketidakmampuan kita sebagai manusia. Tuhan itu pasti sanggup, saudara-saudari. Seringkali kita berkata, oh saya ini tidak bermakna di dunia ini, tidak berguna. Tetapi apa kata Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26? Saya yang membentuk kamu, saya yang menciptakan kamu, dan saya yang memberikan kuasa kepada kamu untuk berkuasa atas ternakan, binatang, dan seluruh bumi ini. Saudara-saudari, ini memberitahu bahwa kita ini sangat bermakna. Mungkin kita berkata, tidak ada yang pedulikan saya. Tetapi dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Kita tidak akan pernah kekurangan apabila bersama dengan Tuhan. Mungkin kita berkata, waduh saya ini dalam krisis, saya ini dalam pergolakan. Tetapi apa kata Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 33? Saya akan menyediakan yang terbaik bagi kamu. Mungkin kita berkata, aduh saya sudah penat. Saya tidak mampu lagi melakukan apa-apa. Tetapi ingat apa panggilan Tuhan dalam Matius 11 ayat 28. Mari datanglah kepadaku. Saya akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin kita berkata, saya tidak akan pergi. Saya tidak mampu lagi untuk pergi. Tetapi apa kata Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9? Dia mengatakan bahwa saya akan memberikan kekuatan yang akan menyempurnakan kamu sehingga kamu dapat mengatasi kelemahan kamu. Wah, luar biasa sekali janji pertolongan Tuhan ini. Mungkin kita berkata, aduh ini tidak mungkin saya boleh lakukan. Ini tidak mungkin saya boleh angkat dalam hidup saya. Tetapi apa kata Tuhan dalam Lukas 18 ayat 27? Di dalam Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Ini adalah kabar baik kepada kita semua. Mungkin kita berkata, saya tidak boleh buat ini, saya tidak boleh lakukan ini. Tapi dalam Filipi 4 ayat 13 apa kata Tuhan? Kita boleh lakukan itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin juga kita berkata, saya tidak boleh mengurus ini, saya tidak boleh mengatur yang ini. Tapi apa kata Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 9? Saya akan menyediakan segala keperluan kamu, sehingga semuanya baik bagi kamu. Dan mungkin kita berkata juga, saya sudah penat, saya sudah letih. Dan Tuhan berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7, apa dia katakan? Jangan takut, saya akan berikan kamu roh keberanian, supaya kamu kuat di dalam kasih, di dalam minda kamu dan sebagainya. Inilah janji pertolongan daripada Tuhan yang sanggup.
Mungkin kita juga bertanya atau berkata, saya tidak cukup sempurna untuk melakukan perkara-perkara ini. Tetapi Tuhan berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 30, saya akan berikan kamu kebijaksanaan, hikmat untuk menghadapi semuanya itu. Dan sekiranya kita berkata, saya merasa sunyi, keseorangan, di dalam Ibrani 13 ayat 5, saya tidak pernah meninggalkan kamu. Inilah Tuhan yang sanggup, yang memampukan kita yang tidak mampu ini. Saudara-saudari, janji Yesus Kristus, panggilan Yesus Kristus di dalam Matius 11 ayat 28. Mari datang kepadaku yang berbeban berat dan yang letih lesu. Saya akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah panggilan istimewa Tuhan untuk saya. Mari kita dengar ini, kita pelajari ini, kita ambil keputusan, dan kita datang kepada Yesus. Sehingga perkara-perkara yang tidak pasti dalam hidup kita, di dalam Yesus, segala sesuatunya pasti. Saudara-saudari, bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita hadapi, atau segala sesuatu yang berlaku dalam hidup kita, ingat, itu adalah rencana. Itu bukan kebetulan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan rencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudari, apabila kita hidup bersama dengan Tuhan, hidup berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan, kita mampu melalui kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Kita dapat pergi karena tangan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan membimbing kita. Walaupun kita tidak melihat apa yang berada di hadapan kita, atau arti kata perjalanan rohani kita secara membelakang, kita tidak dapat melihat. Tetapi Yesus akan memberikan guide, panduan. Alkitab adalah panduan yang Tuhan berikan. Doa adalah satu akar rohani yang penting bagi kita, agar nafas rohani kita, kebersamaan kita dengan Tuhan tetap kuat. Kiranya pelajaran ini dapat memberikan sedikit sebanyak semangat, kekuatan, dan juga penghiburan kepada kita semua. Sementara kita menghadapi hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Sekali lagi, di dalam Tuhan segalanya adalah pasti. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, kami sangat diberkati dengan waktu yang begitu indah kebersamaan kami dalam ruangan khotbah online pada Sabat ini. Kiranya setiap perkongsian yang sudah kami nikmati, teristimewa firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah itu akan menjadi manfaat dan keberuntungan bagi kami, sementara kami menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kami sudah diberikan suatu inspirasi dan kekuatan dari Tuhan. Bersama dengan Tuhan, segala sesuatu adalah pasti. Segala sesuatu adalah pasti bagi Tuhan, tetapi bagi kami mungkin itu adalah ketidakpastian. Tetapi kami percaya, bila mana kami bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang berlaku atau terjadi dalam hidup kami, itu adalah rencana Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin beritahu atau rencanakan kepada setiap satu kami. Itu bukan kebetulan, tetapi itu adalah rencana terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami, sementara kami menghadapi kehidupan yang penuh dengan cabaran di muka bumi yang berdosa ini. Kiranya kami tetap teguh dan kuat di hadirat Tuhan dari saat ini, sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami adalah umat-umat yang bersorak-sorai menanti kedatangan-Mu, karena keselamatan sudah tiba bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is,
go to serve the blessed home. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' help, because I have decided I